Kalau umur sudah 40 tahun, hati-hati artinya. Karena banyak sekali asar sahabat, tabi'in maupun hadis yang mengatakan bahwa tentang bahayanya umur 40 tahun kalau ada perubahan akhlak, kalau ada perubahan kelakuan dari sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Hadara inda Ahmad ibn Hanbal rajulani faqala ahaduhuma ra'aitu Yazid bin Harun bil manam faqultu ma fa'ala Allahu bik qala ghafara li wa syaffa'ani wa atabani qultu ghafara laka wa syaffa'aka qad arabtu fa fima atabak qala li ya Yazid atuhadditsu an Jarir ibni Utsman qultu ya Rabb ma alimtu illa khaira qala ya Yazid innahu kana yubghidu Abul Hasan Ali ibn Abi Thalib. Hadir di sisi Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hambali. Hadir di sisi beliau dua orang laki-laki. Berkata salah satu di antara dua orang laki-laki itu, aku bermimpi bertemu dengan Yazid bin Harun. Yazid bin Harun salah seorang hafiz ikutan Syekhul Islam, ulama besar, meninggal dunia. Ada yang bermimpi bertemu Sidin. Maka dalam mimpi itu aku bertanya kepada Yazid bin Harun, ma fa'alallahu bik, apa yang Allah lakukan dengan engkau? Engkau sudah wafat, apa yang diperbuat Allah dengan engkau? Qala, berkata Yazid, ghafara li wa syafa'ani wa atabani. Allah mengampuni dosaku, Allah memberikan syafaat kepadaku, dan Allah mencela kepadaku. Itu jawaban dari Yazid bin Harun. Artinya di alam barzah, di akhirat, aku diampuni Allah, aku diberikan syafaat, dan aku dicela oleh Allah. Nah, dicela. Qultu, lalu aku berkata, ujar laki-laki itu dalam mimpi tadi, ghafara laka wa syafa'aka qad arabtu. Allah mengampuni engkau, Allah memberi syafaat kepada engkau. Aku tahu itu karena engkau ulama, engkau Syekhul Islam, engkau orang yang hafiz. Pasti Allah mengampuni, pasti Allah memberi syafaat. Fa fima atabak, maka pada apa Allah mencela engkau? Nah, apa yang dicela Allah pian ini? Qala, ujar Yazid, qala li ya Yazid, Allah berkata kepadaku, hai Yazid, atuhaddisu an Jarir bin Utsman, apakah engkau berguru kepada Jarir bin Utsman? Apakah engkau mengaji lawan Jarir bin Utsman? Qultu, ku jawab,
Ya Rabb, ma'alimtu illa khair. Iya wahai Tuhan, aku berguru dengan Jarir bin Utsman dan aku kenal dia itu orang baik. Aku kenal dia orang yang baik. Dia orang ahli ibadah, dia orang hafal hadis, hafal macam-macam. Jadi Allah mengaji ke sana. Qala jar Tuhannya Yazid, hai Yazid, innahu kana yubghidu Abul Hasan Ali bin Abi Thalib. Itu Jarir, walaupun dia orang baik, tapi dia itu benci, kada suka kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Nah, itu penyebabnya. Itu aja masalahnya di akhirat. Aku dicela Tuhan karena aku biasa berguru lawan orang nang alim, nang ahli ibadah. Cuma Sidin itu kada ketuju lawan Sayyidina Ali. Nah itu aja masalah. Aku dicela oleh Allah. Nah, karena di masa itu, nah itu di masa tahun 100-an. Nah, tahun 100-an itu masih kuasa Bani Umayyah, masih khalifah Bani Umayyah. Nah, di masa-masa itu khalifah ini membenci dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Maka siapapun ada ulama-ulama atau rakyat yang memuji-muji Ali bin Abi Thalib, ya, itu ditangkap, bahkan bisa dipenjara, bisa dibunuh di masa itu. Jadi dalam ini pelajaran, dalam ini kisah, banyak hal yang diambil pelajaran bahwa kita mencari guru yang membimbing kepada kita agama kita, itu mesti banyak hal yang kita lihat supaya kita jangan dicela oleh Allah. Kada cukup guru itu hanya alim, kada cukup guru itu hanya ahli ibadah, tapi yang perlu juga kita teliti bagaimana i'tiqad guru itu, bagaimana perhatian guru itu kepada Sayyidina Ali dan keluarga Nabi. Ini buktinya bahwa berguru dengan orang yang tidak suka dengan Sayyidina Ali itu dicela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala al-akhar, berkata yang satunya. Kan dua orang tadi yang hadir di sisi Imam Ahmad bin Hanbal. Yang saya kong tadi berkisah mimpi itu. Yang saya kong ini berkisah mimpi juga. Ra'aitu Yazid bin Harun fil manam. Jadi yang saya kong, aku bermimpi juga bertamu Yazid bin Harun di waktu tidurku. Fakultu, aku bertanya kepada Yazid dalam mimpi itu, hal ataka munkar wa nakir? Apakah datang kepada engkau munkar nakir? Artinya waktu pian itu meninggal, pian dikubur, datanglah munkar nakir lawan pian. Kan pian ini orang alim. Qala, berkata Yazid, iya wallah, iya demi Allah, datang kepada aku munkar nakir. Datang munkar nakir itu. Sesuai dengan hadis Nabi. Jar Nabi, innal abda idza wudi'a fi qabrih wa tawalla anhu ashabuh. Bila sudah diletakkan itu orang dalam kubur, wa tawalla anhu ashabuh, sudah bulikan orang, tinggal lagi sorangan dalam kubur nih. Atahu malakani, datang kepada dia dua malaikat. Nah, itu hadis sahih Bukhari dari Nabi kita, bahwa seseorang yang dikubur, bila sudah bulikan kita, datang malaikat. Artinya kita kada bulikan, kada datang, tunggui aja kubur tu baru langsung ada mau datang malaikat munkar nakir. Bila kita lingah, kita tinggalkan, datangnya, datang munkar nakir. Wasa'alani, dan dua malaikat itu bertanya kepadaku, marrabbuka, siapa Tuhan engkau? Wa madinuka, apa agama engkau? Wa man nabiyuka, siapa nabi engkau?
Fakultu, aku jawab, ujar Yazid, aku jawab, alimisli yuqalu hadha wa ana kuntu u'allimun nas hadha fid dunya. Apakah aku ditanya macam ini, hai Munkar Nakir? Apakah aku ditanya macam ini? Aku mengajarkan di dunia manusia. Kenapa aku ditakuni juga? Faqala jar Munkar Nakir, sadaqta, benar. Benar. Panamnau mentelarus, tidurlah engkau seperti tidurnya pengantin, la ba'sa alaik, tidak mengapa atas engkau. Itu bermimpi ada orang bertemuan Yazid bin Harun, berkisah bahwa dalam kubur beliau didatangi juga oleh malaikat Munkar Nakir. Silin kadang jawab, marabuka, kadang silin jawab, aku disuruh mengajar dalam dunia itu, bapakku yang jawab itu. Alimisli yuqalu hadha, apakah seperti ini ditanyakan kepadaku? Malaikat pun Munkar Nakir menjawab, sadaqta, benar engkau. Panamnau mantal arus, tidurlah engkau seperti tidurnya pengantin, la ba'sa alaika, tidak mengapa atas engkau. Jadi sejak zaman sahabat sampai zaman tabi'in terus, bahwa memang diajarkan dalam rumah-rumah keluarga di zaman Nabi, di zaman sahabat, dilajari mulai kekanakan tentang pertanyaan Munkar Nakir itu, dilajari. Marabbuka, siapa Tuhan engkau, siapa Nabi engkau, siapa agama engkau, itu semua dilajari sebagai persiapan untuk menjawab Munkar Nakir itu. Jadi di samping belajar itu jawaban Munkar Nakir, untuk persiapan di kubur ditambah lagi, kada cukup hanya dengan belajar itu, ditambah lagi memperbanyak amal-amal saleh tentunya. Wara'ahu akhar faqala, ada lagi orang lain memimpi lagi tentang Yazid bin Harun. Ma fa'alallahu bik, apa yang dilakukan Allah dengan engkau sudah engkau wafat? Qala jar Yazid, taqabbala minnil hasanat, Allah terima dariku kebaikan-kebaikanku. Wa tajawaza anni sayyi'at, Allah ampuni dariku dosa-dosa. Wa wahaba liyat tabi'at, Allah berikan bagiku dosa-dosa yang bersangkut paut dengan manusia. Qala, berkata lagi yang bertanya, wa ma kana ba'da dzalik, ya sudah itu bang, apa lagi? Qala jar Yazid, wa hal yakunu ba'da dzalik minal karim illa al karam, tidak adalah sesudah demikian dari yang maha pemurah melainkan kemurahan. Ghafara li dzunubi, dia masukkan, dia ampuni dosaku. Wa adkhalani al jannah, Allah masukkan aku ke dalam surga. Qala jar yang bertanya, bimanilta, dengan apa engkau capai itu? Dengan amalan apa engkau capai itu? Allah ampuni dosa-dosa, Allah terima kebaikan, Allah hapuskan dosa-dosa yang bersangkut paut dengan manusia. Apa garang amalannya? Qala jar Yazid menjawab dalam mimpi itu, bimajalisi zikri, dengan hadir di majlis-majlis zikir. Wa qauli al-haqqa, dan aku mengata yang benar. Wa sidqi fil hadis, dan aku jujur dalam perkataan. Wa tuli qiyami fis shalah, dan lamanya aku berdiri dalam sembahyang. Wa sabri 'alal faqri, dan sabarnya aku atas kefakiran. Itulah amalia-amaliaku, sehingga aku dimasukkan Allah ke dalam surganya itu. Qultu, aku bertanya lagi dalam mimpi ini, Munkar wa Nakirun haq,
bujuran ka ada munkar nakir di kubur. Qala jar Yazid, iya wallah, iya demi Allah alladzi la ilaha illahu. Laqad aq'adani wa sa'alani. Itu munkar nakir mendudukkan aku. Dia menanya kepadaku, marrabbuka wa madinuka, apa agama engkau, wa man nabiyuka, siapa nabi engkau. Itu pertanyaan munkar nakir. Faja'altu anfudu lihyatil bayda minat turab. Maka jadilah aku mengipikkan janggutku yang putih dari tanah. Fakultu, aku jawab munkar nakir itu, misli yus'al. Orang seperti aku itu ditanya juga kah? Ana Yazid bin Harun al-Wasiti. Aku ni Yazid bin Harun al-Wasiti. Kuntu bidari dunia sittina sana wa'allimun nas. Aku di dunia 60 tahun mengajar. Mengajar merabukan itu 60 tahun dalam dunia aku mengajar itu aja. Ditanya juga ke aku di sini. Faqala ahaduhuma, ujar malaikat itu nasekum, sadaka bujur. Wahwa Yazid bin Harun, nih Yazid bin Harun yang kita tanya nih. Nam naumantal arus, tidurlah engkau tidurnya pengantin. Fala raw'ata 'alaika ba'dal yaum, maka tidak ada ketakutan atas engkau sesudah ini hari tadi. Jadi terakhirnya syaitan, terakhirnya iblis mengganggu manusia itu ya di alam kubur. Itu terakhir. Habis itu iblis sudah lepas dengan kita. Jadi kalau iblis ini gagal menggoda kita waktu hidup, dia akan menggoda habis-habisan kita di waktu sakaratul maut. Di situ iblis habis-habisan menggoda kita supaya keluar dari agama Islam di waktu kita sakaratul maut. Nah, di situnya gagal, terakhir iblis menggoda kita di dalam kubur itu. Digodanya kita supaya kita kada kau menjawab pertanyaan munkar dan nakir. Kalau di situ kita selamat, selesai sudah tugas iblis. Nah, ada lagi godaan-godaan selanjutnya. Fala raw'ata 'alaika ba'dal yaum. Kemudian lagi Suwaid bin Ghaflah radhiyallahu taala anhu. Suwaid ibn Ghaflah ini salah seorang tabi'in radhiyallahu taala anhu. Qala idza arada Allah taala an yansa ahlan nar ja'ala likulli wahidin minhum tabutan min nar ala qadri thumma aqfala alaihim bi aqfalin min nar fala yudrabu fihim irqun illa wa fihi mismarun min nar thumma yaj'alu dhalika at-tabuta fi tabutin akhar min nar thumma yuqfalu alaihi bi aqfalin min nar thumma yudramu bainahuma an-nar fala yara ahadun minhum anna finnar ghairah. Suwaid berkata, apabila Allah menghendaki bahwa melupakan akan ahli neraka, Allah jadikan bagi tiap-tiap satu dari orang neraka itu peti. Tabut tuh peti macam tabala tuh. Peti macam tabala itu dibuat dari api atas kadarnya. Kayak apa gana orangnya, nah, kayak itu diulah. Kemudian Allah kunci atas mereka itu dengan kunci dari api juga. Tidak dikenakan pada mereka urat, melainkan pada urat itu paku daripada api. Kemudian dia jadikan itu peti pada peti yang lain daripada api juga. Kemudian dikunci atas peti itu dengan kunci-kunci daripada api. Kemudian dinyalakan di antara dua itu peti api juga.
maka tidak melihat seseorang dari mereka bahwa di dalam neraka itu gairahu akan yang lain daripada orang itu. Wa qala berkata Suaid bin Ghaflah, innal malaikat tamshi amamal janazah wa yaqulun ma qaddam wa yaqulun nas ma tarak. Malaikat berjalan di depan jenazah. Kita mengantar ke kubur, itu malaikat berjalan di muka jenazah. Dan mereka berkata, ma qaddam, apa yang dia dahulukan, apa yang dia siapkan. Artinya nang mati ini di belakang kita, apa garang persiapannya sudahnya mati. Adakah amalnya apa, adakah ibadatnya apa, apakah ada kebaikannya apa yang dia dahulukan. Jadi kalau malaikat itu bertanya satu dengan yang lain, apa amal mayit yang sudah dia dahulukan ke hadapan Allah sebelum dia datang. Wa yaqulun nas, sedangkan manusia satu dengan yang lain menanyakan matarak, apa yang dia tinggalkan. Kalau manusia bertakon berapa buahnya bisi rumah, berapa buahnya berapa banyak bisi kabun, berapa bisi anak. Nah itu ditakonakan manusia. Kalau malaikat kada, malaikat yang ditakonakannya apa yang dia dahulukan, apa yang dia persiapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Aswad ibnu Yazid radhiyallahu taala anhu, qala ibnu Mirsadin, intahaz zuhdu ila samaniyatin minat tabi'in. Sampailah zuhud kepada 8 orang dari orang-orang tabi'in. Orang-orang tabi'in itu semuaan zuhud, tapi ada 8 yang zuhudnya itu melebihi dari yang lain-lainnya. Minhum, sebagian mereka, Al-Aswad ibnu Yazid. Al-Aswad ibnu Yazid ini salah seorang tabi'in yang zuhudnya itu melebihi daripada tabi'in yang lainnya. Karena yasumu, dia puasa hatta yasfarra wa yakhdarra, sampai kuning tubuhnya, hijau. Nah pucatnya itu luar biasa. Kalau kuning tuh pucatnya biasa aja, tapi kalau kayak biru sudah tuh pucatnya parak mati. Orang tuh parak mati biru. Falamma tudira baka, manakala beliau mendekati wafat Aswad bin Yazid ini, baka, beliau menangis. Faqila lahu, ditakuni orang, ditanya orang, ma hadzal jaza, apa ini keluh kasah? Kenapa pian ini menangis hendak mati? Sudah ibadah macam ini, zuhudnya macam ini. Faqala Jarsidin, mali la ajza, tidak ada alasan bagiku tidak keluh kasah. Tidak ada alasan bagiku tidak keluh kasah. Wa man ahaqqu bidzalika minni, dan akulah orang yang berhak dengan keluh kasah itu. Siapa gesir yang kada keluh kasah macam ini? Dan aku yang paling berhak keluh kasah. Wallahi law utitu bil maghfirah min Allah la ahammanil haya'u minhu bima qad sana'tu. Demi Allah, Jarsidin, jikalau didatangkan aku ampunan dari Allah, sungguh merisaukan akan daku malu dari Allah dengan apa yang telah aku kerjakan. Kalau aku Jarsidin diampuni oleh Tuhan, diampuni oleh Tuhan, tapi sabuting nang pikirakan betapa malunya kena aku berjumpa Allah. Nah, supannya berjumpa Allah. Bandingannya macam apa?
Innar rajul la yakunu bainahu wa bainar rajul az-zambus saghir faya'fu anhu fala yazalu mustahiyan minhu. Seseorang Jalsidin, seseorang adalah antaranya dan antara orang lain kesalahan kecil. Dia maafkan daripadanya, tapi dia senantiasa malu daripada orang itu. Kan kayak itu kalau kita pernah berbuat salah lawan orang, kita pernah menzaliminya, pernah nyakitinya, kita dimaafkannya, selesai. Tapi tetap kita bila bertamu kita supan lawaninya karena pernah berbuat salah denganinya, walaupun sudah diampuni. Nah ini yang kurisaukan lawan Tuhan kayaknya di akhirat. Aku berbuat dosa diampuni Tuhan, tapi kena aku malu berjumpa Allah. Karena pernah berbuat kesalahan, pernah berbuat dosa. Jadi yang aku risaukan itu bukan masalah dosa, yang aku risaukan masalah neraka. Yang aku risaukan itu masalah kena betapa malunya aku bertemu Allah karena aku pernah berbuat jahat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aswad bin Yazid radhiyallahu taala anhu. Masruq ibnul Ajda' radhiyallahu ta'ala. Kemudian lagi di antara aulia Allah ada yang namanya Masruq ibnul Ajda'. Qala berkata Masruq, bihasbil mar'i minal jahli ayyu'jiba bi'amali wa bihasbil mar'i minal ilmi ayyakhshallaha. Berkata Masruq ibnul Ajda', cukuplah seseorang itu dikatakan jahil bahwa dia ujub dengan amalnya. Orang yang ujub dengan amal itu orang jahil, walaupun dia punya ilmu tinggi, tapi kalau masih ujub dengan amal itu berarti orang jahil. Ujub dengan amal artinya merasa kemampuan diri beribadah kepada Allah. Itu ujub, merasa hebat kawa sembahyang malam, merasa hebat kawa khatam Quran, merasa hebat kawa puasa Daud, merasa hebat tanpa mengingat itu anugerah Allah. Itu ujub, itu orang jahil aja sih. Cukuplah ujub itu sebagai bukti jahilnya seseorang. Dan cukuplah seseorang itu dikatakan alim bahwa dia takut kepada Allah. Walaupun dia kada banyak ilmu, walaupun dia kada tinggi ilmu, tapi dia takut kepada Allah, tuh orang alim ngarannya. Itu orang alim. Nya kada tinggi ilmunya, nya kada luas pengetahuannya, tapi nya takut lawan Allah, maka itu orang disebut alim. Disebut di sisi Allah sebagai orang yang alim artinya. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Wa qala, dan berkata lagi Masruq, idza balaga ahadukum arba'ina sana falyakhudh hizrahu minallahi ta'ala. Berkata lagi Masruq, bila sampai salah seorang kaum umur 40 tahun, maka hendaklah dia mengambil kehati-hatian dari Allah Ta'ala. Kalau umur sudah 40 tahun, hati-hati artinya. Karena banyak sekali asar sahabat tabi'in maupun hadis yang mengatakan bahwa tentang bahayanya umur 40 tahun kalau kada ada perubahan akhlak, kada ada perubahan kelakuan dari sebelumnya. Umur 40 itu umur manusia berada di puncak pemikiran, puncak kekuatan, puncak segala-galanya. Kalau orang sudah lewat 40 itu semuaan menurun, kekuatan menurun, ingatan menurun, semuaan menurun. Nah jadi macam apa orang itu akhlak berikutnya itu tergantung bagaimana di umur 40. Banyak perkataan para aulia Allah di zaman tabi'in mengatakan bahwa umur 40 itu adalah alamat umur dia mati. Macam apa akhlak di 40, itulah akhlak yang bakal dia bawa mati. Kalau dia akhlak di umur 40 cinta kepada dunia, dia matinya akan cinta kepada dunia. Kalau orang akhlaknya di umur 40 itu cinta akhirat, karena dia mati akan cinta akhirat. Di 40 itu merupakan penentuan manusia.
Nah, hati-hati dengan umur 40, ujar Masruq bin Ajdah. Qila li Masruq law qassarta an ba'di ma tasna'u ay min al-ibadah. Ujar orang lawan Masruq, jikalau kurangi pangibadah engkau tuh, jikalau kau kurangi dari sebagian yang kau perbuat dari ibadah, habis waktu beribadah kepada Allah. Si Masruq bin Ajdah nih, jika dikurangi pangjar orang. Faqala, menjawab Masruq, wallahi law atani atin fa akhbarani anna Allah ta'ala la yu'adzibuni lajtahattu fil ibadah. Ujar Masruq, seandainya datang kepadaku satu orang datang menghabarkan kepadaku bahwa Allah tidak mengazab aku, tetap aku sungguh beribadah. Kada berkurang, kada balamah. Walaupun datang kabar misalnya ikam ini sudah dijamin Allah selamat, tetap kisir aku sungguh-sungguh pada ibadah, kada mengurangi ibadah. Kila wa kaifa dzalik, jorang macam apa garang kayak itu? Kalau sudah ada misalnya ada kabar yang pasti bahwa engkau ini selamat, apa lagi baik menghimat beribadah. Qala jar Masruq, hatta ta'zurani nafsi in dakhaltu jahannam la alumuha. Sehingga Jasidin menguzurkan akan daku diriku jika aku masuk jahanam, bahwa aku tidak mencela diriku. Sampai Jasidin aku beribadah sungguh-sungguh, sampai aku seandainya masuk neraka, aku kada mencela lawan diriku. Ama balagha fi qaulillah azza wa jal, adakah tidak sampai kepada engkau firman Allah, wala uqsimu bin nafsil lawwamah innama lamu anfusahum hina saru ila jahannam wa atanaqathumuz zabaniyah. Hanya saja mereka mencela akan diri mereka ketika mereka masuk ke jahannam dan meliputi akan mereka malaikat zabaniyah. Orang-orang di neraka jahannam itu semuaan mencela diri, niwas. Orang masuk neraka jahanam semua meniwas. Ikam pang mata ay dulu kada maasi, orang melihat nang haram aja. Ikam pang talinga ay dulu kada maasi, orang mendengar nang haram aja. Ikam pang semua. Nah, jadi kita ini masuk neraka itu semua meniwas lawan tubuh-tubuh kita masing-masing. Ikam pang kurang ibadah, ikam kurang rajin beribadah, habis masuk neraka mati. Nah, jadi Jasidin aku tetap beribadah dengan sungguh sampai seandainya aku masuk neraka, kada lagi nang kutiwas diriku nih. Wahila bainahum wa baina ma yashtahun, dan dipisah antara penghuni neraka dan antara keinginan mereka. Orang neraka itu kada ada keinginan, apapun keinginan orang neraka kada mau dikabulkan. Jadi kalau ahli surga, apapun keinginan mereka pasti dikabulkan. Kalau orang neraka, apapun keinginan mereka kada akan dikabulkan. Kenapa? Kan dipisah. Wahila bainahum wa baina ma yashtahun. Dipisah antara orang neraka dan antara yang mereka inginkan. Hendak banyu, kada diberi banyu. Orang neraka itu hendak istirahat tumat, kada kau diberi istirahat. Jadi apapun dikehendaki oleh neraka kada mau kabul. Wan qata'at anhumul amani, terputus dari orang neraka itu angan-angan. Wa rufi'at anhumur rahmah, dan diangkat dari mereka rahmat. Wa aqbala kullu mri'in minhum yalumu nafsah, dan menghadap tiap-tiap orang dari mereka mencela akan dirinya. Hajja Masruq falam yanam illa sajidan ala wajhi hatta raja' wa kana yusalli hatta tawarramat qadamah. Naik haji Imam Masruq, beliau tidak tidur kecuali sujud atas wajahnya sampai pulang naik haji, dan beliau sembahyang sampai bengkak kedua kakinya.
Wa qala berkata Masruq, inni ahsanu ma akunu dhannan hina yaqulul khadim laisa fil bait qafizun wala dirhamun. Menjadi Masruq bahwa aku sangatlah baik sangkaku ketika khadamku berkata di rumah tidak ada makanan dan tidak ada duit. Wa qala dan berkata Masruq lagi, innal mar'a bahwasanya seseorang la hakikun sungguh semestinya ayyakuna lahu majalis bahwa bagi dia ada punya majelis yakhlu biha dia berkhalwat di majelis itu. Setiap orang tuh hendaknya disediain ada berisi majelis, tempat duduk artinya, tempat duduk. Yang di situ dia berkhalwat. Artinya kada kelihatan orang. Kada kelihatan orang baik anak bininya. Napa di situ? Yatadzakkaru dzunubah wa yastaghfiru minha. Di situ dia duduk khalwat mengingat dosa-dosanya dan minta ampun dari dosa-dosanya itu. Jadi hendaknya kita ada tempat di rumah itu. Nah, di mana di tempat itu kita sorangan, kada dilihat oleh siapapun. Kita ingat dosa-dosa kita bahari, dosa mata, telinga, mulut, tangan, batis, ingat. Nah, lalu minta ampun kepada Allah. Wa yastaghfiru minha dan minta ampun daripada Allah Subhanahu wa taala daripada dosa-dosa itu. Kemudian lagi Alqamah bin Qais An-Nakha'i radhiyallahu taala anhu, salah seorang waliullah juga. Qila li Alqamah, dikata orang bagi Alqamah, ala takhruju fatuhadditsun nas. Adakah engkau tidak keluar, engkau mengajar manusia? Qala berkata dia, akhruju aku keluar, fayattabi'una aqibi mereka mengikuti kakiku, wa yaqulun berkata mereka hada Alqamah ini Alqamah. Kada hendak kesimpulannya, aku indah keluar, aku indah mengajar kepada manusia. Nah, di zaman itu zaman banyak ulama. Di zaman itu zaman banyak di mana-mana orang ahli ibadah, ahli ilmu. Jadi sidin milih termasuk orang yang kada mau mengajar karena sudah banyak orang-orang yang mengajar. Nah, itu pilihan yang boleh dalam agama. Tingkatan kedua dari para ulama di sisi Allah. Tingkatan ulama tertinggi, ulama yang punya ilmu, mengamalkan ilmunya, mengajarkan ilmunya. Itu tertinggi. Itu mewaris makam risalah. Yang kedua, ulama yang punya ilmu tapi kadang mengajarkan. Ulama yang punya ilmu mengamalkan ilmunya tapi kadang mengajar karena melihat sudah banyak orang lain yang mengajar. Ini tingkatan yang kedua yang diridhai dalam ajaran kita. Ini alim, ini mengamalkan ilmunya. Setiap waktu amalkan ilmu dan kadang mau mengajar. Kenapa kadang mau mengajar? Karena sudah banyak orang mengajar. Nah, ini tingkatan yang kedua yang diridhai oleh Allah. Macam Alqamah nih. Beliau orang alim, tapi beliau kadang mau mengajar ilmu karena menganggap banyak sudah orang-orang lain yang mengajarkan ilmunya. Kalau mereka berkata lagi, apalan tadkhulu ila sultan fatantafi'a? Adakah engkau tidak masuk kepada kerajaan maka engkau bisa mengambil manfaat di sana? Masa kita jangan kan masuk pegawai ya, dapat gajian. Apala tadkhulu ila sultan fatantafi'a? Adakah engkau tidak masuk kepada kerajaan maka engkau bisa mengambil manfaat? Qala jar Alqamah, inni la uzibu min dunyahum syai'a illa asabu min dini mislah. Bahwa aku tidak dapat dari dunia mereka sesuatu melainkan mereka dapatkan dari agamaku seumpamanya.
Kalau aku gisirin masuk kerajaan, aku dapat dunia, tapi agamaku hilang. Seperti itu banyaknya. Seapa aku dapat dunia, itulah agamaku hilang daripada diriku. Nah, kemudian Abdullah ibnu Abil Huzail radhiyallahu taala anhu. dalam zikri fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha Allah 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 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Fatiha Shiratal ladzina يا أيها منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما